Kreativitas. Kali ini kita akan buat goa menggunakan Blender 2D91. Jadi kali ini kita akan buat goa menggunakan Blender versi terbaru ya. Oke, yang kita akan buat. Step pertama yang kita akan lakukan adalah kita menghapus default keyboard di sini dulu, dan lalu kita harus nyalakan screencast. Karena dari video ke video lupa nggak nyalain, lupa. Dan juga pastikan kalian menggunakan render engine Eevee. Karena setiap render engine mempunyai cara-cara atau step-stepnya tersendiri untuk membuatnya. Soalnya ini kan beda Zephyr sama Eevee. Dia kerja yang buatnya seperti kita pakai Eevee, jadi kalian pastikan kalian pakai Eevee. Oke. Jadi pertama-tama yang kita lakukan untuk membuat goa adalah pakai blend. Jadi kalau kalian misalnya membuat goa itu nggak usah benar-benar kayak detail kayak kalian sculpting satu-satu batunya, kan kayak ribet banget. Jadi kalian tinggal pakai blend ya. Habis itu kalian extrude. Oh ya, extrude. Kalian skill. Untuk skill kalian tekan S ya teman-teman. S. Habis itu kan ini kan ada yang warna hijau sama merah. Ini X itu yang warna merah, Y yang warna hijau ya. Jadi X, Y, Z untuk ke atas. Jadi kalau misalnya kalian mau gerakin juga tekan G. Kalau misalnya kalian mau gerakin ke ini ke X misalnya. Jadi kan kalau misalnya kalian kayak gini kan kayak wih gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar kepin rata ke X terus, tinggal kalian tekan G, X. Serut kayak gitu. Sama juga kayak skill, tinggal kalian tekan S langsung X. Serut kayak gitu. Segini aja cukup. Sama S sama Y. Extrude serut kayak gini aja. Oke. Jadi kali ini kita akan membuat goanya menggunakan tekstur batu. Oke. Sekarang kita akan masukkan tekstur batunya teman-teman. Supaya lebih enak, kita akan split ya, split layarnya. Jadi kalian taruh ini kursor mouse-nya terpojokan, habis itu tekan klik kiri, tarik. Terus kita akan masuk ke dalam shader editor. Fungsi dari shader editor adalah untuk masang tekstur atau masang warna-warnanya. Jadi kalau misalnya kalian mau, misalnya nih kalian ini di solid teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau, misalnya kalian habis texturing, habis apapun, kalau misalnya nggak ganti, ya kalian jangan lupa ganti ke render dulu. Oke. Itu kasih lampu sama sih nggak lupa. Oke. Jadi kalau misalnya kalian mau kasih warna, misalnya warna hijau ya. Jadi kalian tinggal masuk ke dalamnya shader editor, atau di sini juga bisa teman. Material properties tinggal kalian new. Nah ini kan keluarnya principal VSDF-nya untuk ini principal VSDF ini sudah kayak 2000 years later. Kebutuhannya semua lah teksturnya. Jadi kalian bisa masuk metalik itu untuk membuat supaya kayak kelihatan seperti metal, seperti besi. Jadi kartunya kayak gini. Nah, jadi kayak besi gitu. Oh ya, kalau misalnya kalian mau benar-benar gilapnya, benar-benar mengkilap banget, ada roughness. Nah, kalau roughness ini fungsinya untuk merubah kayak misalnya ini kurang mengkilap misalnya. Jadi kalau misalnya kalian sudah penuhin metaliknya kurang mengkilap, kalian kecilin roughness-nya jadi mengkilap. Jadi semakin besar roughness, dia semakin enggak mengkilap sama sekali. Intinya kayak gitu roughness. Oke. Langsung saja kita akan masukin teksturnya. Untuk kalian untuk download teksturnya bisa download di mana saja. Oke, sekarang kita akan masukin tekstur batu. Tekstur. Jadi kita akan masukin tekstur batu yang ini. Albedo. Selalu satu. Albedo untuk masukin ke color base, jadi supaya ada warnanya. Terus kita akan masukin height atau displacement, nanti saya kasih tahu sama roughness. Nice. Sebetulnya height nih masuknya ke dalam displacement kalau misalnya kalian pakai cycle render. Karena Eevee nggak bisa nerima displacement, jadi kalau misalnya kalian masukin ini ke displacement ini kayak percuma gitu, kayak nggak kelihatan kayak nggak bisa kayak merumpul gitu. Jadi mendingan height-nya kalian masukin ke dalam normal map. Nah, normal map sebelah sini untuk efek kayak gini nanti. Nah, kita masukin dulu. Habis itu jangan dimasukin kayak gini langsung teman, soalnya nggak bakal kelihatan. Harus kalian tekan Shift A untuk add objeknya. Di sini Shift A untuk kasih teksturnya, kalau di sini Shift A untuk objek. Teman, jadi tekan Shift A di sini, lalu ada vektor.
Lalu ada vektor, ini ada bump. Kalau misalnya kalian pakainya normal map yang asli, kalian kasih normal map di depannya. Karena ini saya pakai hike, jadi saya akan pakai bump. Jadi saya pakai bump. Oke. Lalu dari masuk sini kan ini kan masuk ke normal. Kalian saya pakai hike, dari normal kalian ganti ke hike. Nice. Nah jadi kayak gini nih. Untuk ngambil teksturnya udah kayak gini. Oke. Dan juga jangan lupa kalian oh ya, kita masukin dua situ. Terus ini roughness ya. Ini juga ada roughness-nya untuk merubah dari mengkilat dan enggak tadi tuh. Ya, pokoknya untuk buat mengkilat apa. Kalian colornya masukin ke dalam roughness juga, bisa. Ini ke dalam roughness. Albedo, ini kalian masukkan ke tempatnya color base untuk warnanya. Oke, teman. Jadi kalian harus mengganti semua teksturnya jadi non color data kecuali albedonya atau base colornya. Jadi kalau misalnya ada roughness, kalian gantiin color data. Oh iya, untuk fast kayak gitu kalian tinggal tekan klik kiri biasa, itu tekan N. Okay. Jadi kalian harus ganti semua ke kalian ganti ke non color data semua. Sama kok. Oh iya, sama lagi tadi nyala, lupa belum nanti. Yes. Oke, jadi untuk ngakalin di EV, karena di EV nggak bisa menerima displacement, jadi tipis-tipis kayak gini, tipis-tipis gini. Tapi kalau kita yang membuat gua, itu batunya harus merungkul tebel-tebel. Jadi kita kalian menggunakan displacement. Oke, caranya menggunakan displacement adalah kalian masuk ke dalam sini, modifier properties, langsung add modifier. Oke, jadi kalian harus kasih soft division surface terlebih dahulu. Habis itu ini kalian ganti ke berapa ya? 3 mungkin cukup ya, 3 sudah cukup. Kalian gak usah ganti ke simple, langsung aja di cat mul track. Teman, jadi setelah itu kita harus softify supaya modelnya lebih bagus. Oh ya, sama nanti saya kasih perbedaan di softify gitu banyaknya sama yang tipis-tipis nggak dipakai di softify. Oke. Oke, sekarang setelah kasih soft division surface, kalian add modifier lagi. Habis itu kalian masukin yang namanya adalah displacement. Nah, displacementnya benar posisinya di bawah. Soalnya setiap modifier tuh harus ada penataannya sendiri-sendiri gitu, nggak bisa kayak asal. Ya. Jadi kalau untuk yang buat batu ini displacementnya di bawah, yang soft divide-nya di atas, oke? Terus habis itu kalian tekan new di sini. Nah, setelah itu ini kan masih ke bawah melawan kan teman-teman. Oke. Sama ini koordinat, jangan lupa kalian ganti ke UV map. Nice. Terus habis itu kalian masuk ke dalam sini, texture properties ya. Oke, sudah masuk dalam sini teman-teman, masuk dalam sini. Oke. Habis itu kalian tekan yang gambar sebelah sini untuk tuh, dan diambil hike-nya tadi itu, ambil displacement-nya tadi itu. Oke, langsung ditekan pop, klik kiri biasa. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini kan modelnya kayak aneh teman, kayak ya jelek lah. Jadi kalian nih, saya akan soft divide berkali-kali. Ini modelnya kayak gini kan teman. Teman-teman, dan juga cara untuk lupa ngasih tahu sih. Caranya untuk masuk edit mode tekan. Nah, itu sih. Oke, langsung kita akan tekan edit mode-nya. Oke, teman-teman, dan juga fungsinya edit mode itu apa? Fungsinya edit mode itu untuk ngedit geometrinya. Jadi kalau misalnya kalian mau modeling, kalian harus masuk ke dalam edit mode terlebih dahulu. Dan juga di dalam edit mode ini ada 3 option, yaitu adalah vertex lag, edge, sama face. Untuk face nya kalian tinggal tekan 1, 2, dan 3, dan saya lupa lagi screen case-nya mati. Kita mati nyala lagi. Jangan nyala. Jadi setiap 3 face ini berbeda-beda tuh. Yang satunya untuk face kayak gini depannya, yang ini untuk pinggir kayak gini nih, apanya? Apa namanya lupa. Edge, dan yang ini untuk bocahnya. Jadi semuanya ada beda-beda sendiri. Oke, gambarnya kita. Dan sekarang kita akan soft divide teman-teman. Jadi modelnya kayak gini ya. Ya, begitu. Oke teman-teman, jadi kita akan soft divide sekarang, tekan Ctrl E, soft divide, Ctrl E, soft divide, atau dinasi juga bisa. Gitu. Habis itu kalian tekan tab lagi untuk keluar, dan boom. Jadi semakin banyak kalian soft divide, semakin besar kualitasnya alias soft divide-nya atau soft division-nya,
semakin bagus merungkul semakin bagus displacement-nya. Jadi kalau misalnya kalian kayak cuman kayak low poly gitu kurang bagus ya. Ini kalau misalnya kurang lebih besar lagi lebih bagus lagi teman-teman. Tapi setiap kalian soft display itu semakin berat semakin berat. Jadi kalau misalnya udah pasang nge-lag itu udah berhenti lah. Pak ini sih ya pakai segini aja lah juga belum nge-lag. Oke, kita akan pada ini supaya kelihatan. Dan juga jangan lupa kalian tekan Ctrl A, All Transform. Oke teman, jadi fungsinya kalian All Transform itu supaya anggapnya lebih gampang dan juga lebih bagus ya teman, nggak ribet, nggak pakai ribet. Oke. Jadi kalau saya kalian nggak usah pakai, jadi kalau saya kalian nggak tekan All Transform, pakai Ctrl A, All Transform, kayak konsen unwarp project gini, modelnya jadi kayak molor-molor gitu kan. Teksturnya intinya, jadi kalau misalnya udah kayak gini nggak bagus ini. Oh iya, dan juga kalau misalnya menurut kalian kayak kurang bagus, misalnya kayak kurang merungkul, iya kurang merungkul lah teksturnya, biarin. Jadi kalian bisa lebih merungkulin di dalam modifier. Ini ada strength, kalian bisa ganti-ganti semakin dibesarin semakin merungkul. Oke, ya. Kalian sewajarnya kalian 0,3 mungkin, enggak 1. Pokoknya sangat rasa kalian udah cukup puas. Oke, kayak gini aja. Kita akan, oh iya, sama gua untuk membuat gua tuh lebih bagus itu kalian teks setiap posisi kan ada 4 kan, atas, atapnya, kanan, kiri sama bawah, 4 sisi. Itu kalau misalnya lebih bagus tuh harusnya kalian kasih tekstur satu-satu supaya lebih realistis. Jadi saya akan kasih tekstur satu-satu dulu. Jadi desain sebelum saya desain teksturingnya lainnya, saya lupa mengasih tahu sesuatu. Jadi kalau misalnya kalian misalnya nih, kalau misalnya kalian pas lagi unwarping tiba-tiba modelnya kayak gini, ketarik kayak gini kan. Habis itu kalian mau gunain tinggal kalian tekan edit mode. Oh iya, ini splitnya pakai cara yang tadi teman, tinggal tekan pos yang sebelahnya udah ditarik seruk gitu ya. Terus kan awalnya kayak gini 3D juga, kalian tekan sebelah sini pakai klik kiri biasa. Habis itu di sini ada namanya UV editor. Nah UV editor ini untuk menaik teksturnya dan menaik UV-nya. Jadi maksudnya ketarik pas lagi unwarping kayak gini kan enak ngomongnya, nggak apa. Kan misalnya ketarik kayak gini bisa benain. Bisa kalian tinggal skill, kayak misalnya ini ketarik ke Z, kalian tinggal S, Z, habis itu kalian kecilin kayak gini. Nah, jadi kalian bisa besarin, bisa kecilin. Oh ya, sebentar. Ini kurang besar. Kak, misalnya kalian lagi, ekstrim, tinggal apa nih saya. Kalau misalnya kalian lagi besarin tekstur kayak gini misalnya, kalian jangan sampai terlalu besar kayak gitu. Soalnya nanti tiling dengan teksturnya. Oh iya, sama untuk kalian yang mungkin belum tahu tiling itu apa, tiling itu kayak tekstur yang pas di unwrap kayak benar-benar dibesarin banget. Kalau kalian lagi scale-nya tuh kayak yang kalian besarin banget loh. Jadi contohnya kayak gini, misalnya kalian pakai plane, ada plane di sini misalnya, kalian besarin, kalian kasih tekstur batu, ya kan. Kalau misalnya ini, ini sudah ada. Oh ya, sama untuk misalnya kalian mau atur kayak mau kecil besarin kayak gini, kalian harus masuk ke edit mode ya teman. Sekali lagi edit mode, tekan tab, oke? Oke, misalnya kekecilan kayak gini, kecil banget. Jadi kalian mau besarin, kalian besarin ini tiling teman. Kayak gini kan mentokin teksturnya. Kalau misalnya kalian terusin, saya besar banget kayak gini, tiling. Jadi ini aslinya teksturnya modelnya kayak gini. Nah, kayak gini, tapi dia tuh kayak ngulang berkali-kali. Jadi kayak gini. Jadi usahain jangan sampai tiling ya teman-teman. Jangan sampai tiling ya teman-teman. Kecuali wordnya tuh benar-benar besar banget. Kalau misalnya kalian view-nya dari bawah kayak gini misalnya. Ini misalnya wordnya besar banget, misalnya. Habis itu kalian dari bawah kayak gini, mungkin agak tiling nggak apa-apa. Kalau misalnya kayak tembok-tembok, lantai dan lain-lain, usahain tuh jangan tiling. Soalnya jelek. Oke. Udah selesai gitu aja untuk teman-teman untuk
ngatur apa namanya, untuk ngatur review editornya Smart Sketch. Oh iya, sama untuk envelope-nya kalian harus masuk ke editmu juga teman-teman. Habis itu kalian tekan ada Canvas, Smart Review Project, Cube Projection, Cylinder Projection, Sphere Projection, Portrait from View, dan ya lain juga ada. Tapi kalau misalnya kalian mau envelope penting kan jangan ribet-ribet teman-teman. Tekan Smart Review Project aja langsung oke gitu misalnya. Oke, kita akan main itu enggak? Oke teman-teman. Jadi saya akan tekan Ctrl S. Oh ya, sama Ctrl S untuk shift teman-teman, untuk shortcutnya shift. Oke, saya akan masukin semua tekstur-teksturnya yang ada di sini. Oh, bentar teman-teman. Kayaknya bagus kalau misalnya satu gua satu tembok. Kalau misalnya atas untuk atapnya samping kanan kiri kayaknya teksturnya buat sama aja, soalnya mana ada kalau misalnya beda gua beda tekstur ya. Jadi yang kita bedain cuman bawahnya sama yang ya bawahnya aja yang bedanya, yang tiga tempatnya kanan kiri sama atasnya kita sama teksturnya aja. Ini kita pakai teksturnya itu barunya sebelumnya lebih bagus, lebih cocok. Nah kita bisa lihat oh iya sama kalau misalnya kalian mau kasih tekstur baru kayak gini, terus kan ini kan displacement-nya masih ngikutin ini. Kalian masuk ke tinggal masuk ke tempatnya tekstur properties lagi. Nanti ada tombol 2, kalian tinggal tekan aja. Terus tekan lagi sebelah sini. Cari tekstur ini namanya teksturnya apa? Saya juga agak lupa sebentar. Oke teman, kita akan ambil cliff granite 2. Oke, kita akan ambil ini. Yes. Yeay. Oh iya, sama ini kan kelihatan kayak kotak ini kan, kelihatan kayak kotak-kotak kayak gini teksturnya. Tinggal kalian tekan klik kanan mouse, nanti ada set mode, jadinya bagus. Oke. Nah, yang sini juga harusnya kasih nah, itu bagus nih. Soalnya kayaknya teksturnya, karena teksturnya resolusinya terlalu besar, maksudnya terlalu kecil ya. Jadi jadi kita akan besarin aja supaya nggak terlalu kelihatan tiling. Tadi tiling nggak terlalu kelihatan. Oh iya itu bisa saya teman. Maksudnya supaya besarin nggak terlalu kelihatan. Ya itu maksudnya. Oke, jadi kayak gini sih udah cukup ini. Oke, jadi membuatnya adalah kita akan tekan tembok-temboknya kayak gini. Kalian tekan R ya, X 90. Kalau misalnya kalian kebalik kayak gini, tinggal kalian tekan minus gitu. Terus kalian copy lagi, shift D untuk copy, taruh depan sini lagi, R Z 180. Terus kalian kecilin, tergantung imajinasi kalian, guanya mau kalian buatnya besarnya seberapa, mau besar banget juga boleh, pendek banget juga boleh. Kalau saya sih mau buatnya yang agak pendek-pendek gitu. Oke, sekarang kita akan kasih atapnya juga namanya atap. Kasih atasnya juga sama, tinggal shift D, rotate 90, GZ, agak tinggi suaranya. Ada kayak gini lagi. Oke. Terus setelah itu ini kan kayak masih kelihatannya kayak nggak tahu, masih bukan kelihatan gua kan, nggak tahu masih kelihatan apa. Oke, jadi caranya supaya kelihatan lagi gua banget, kita ganti ke solid dulu. Terus kalian tekan ke edit mode seperti biasa, edit mode tekan tab ya teman. Oke. Lalu kita ambil yang ganti yang edge. Ya, kalian ganti yang edge, tekan depannya sini. Kalian nggak usah satu-satu ambil kayak gini, nggak usah, tinggal kalian tekan shift tinggal kalian tekan shift alt, habis itu tekan terserah mau kalian tekan sebelah mana. Misalnya saya mau ambil sebelah sini ya, misalnya saya tekan sini shift alt, kalian jadi sudah diambil kayak gitu. Misalnya sudah dibawa semua, kalian tekan O untuk proporsional. Jadi kalau misalnya kalian nggak pakai proporsional, jadinya kayak gini. Nah, kayak aneh banget ya. Jadi proporsional tuh, jadi kalau misalnya kalian angkat ke atas, yang belakangnya juga kayak ngikut gitu kan. Ya contohnya kayak gini.
Oh ya, untuk shortcutnya nyalain proporsional kalian tekan all. Ini juga banyak banget, ada small, spare, round, inverse, square, dan lain-lainnya pokoknya. Oke, jadi kali ini kita akan pakai yang small sih. Jadi kan kalau misalnya bawa kayak gini, untuk besarnya kecilnya radiusnya itu kalian scroll aja. Nah kayak gini dan kayak gini. Oke, habis itu yang sebelah-sebelahnya juga kasihan. Yang pinggir-pinggirnya kalian juga harus inggir-inggirin. Yang pinggir-pinggirnya kalian juga harus model juga, intinya kayak juga harus dirotut-rotut kayak gitu juga. Oke, yang sebelah sini juga kalian rotut-rotut. Pokoknya nanti untuk efek supaya lebih bagus lah, kalian sediain satu bolongan kecil di tengah untuk masuknya cahayanya supaya lebih bagus. Oke, sini bawahnya kurang tinggi saya. Kita tinggiin lagi. Oke, saya mau kasih bolongan kecil di sini. Ya, sini kecil banget. Jadi saya akan ambil sebelah sini sampai sebelah sini. Oh ya, kalau misalnya kalian mau ambil sebelah sini sampai sebelah sini misalnya, edge sini sampai edge sini misalnya, tapi kalian nggak mau ambil satu-satu, lama. Jadi kalian tekan satu edge sebelah sini, habis itu kalian tekan kontrol, terus sampai mau kemana sampai sini misalnya, berarti ini kalian tahan ya kontrolnya, habis itu kalian tekan mouse kiri, klik kiri maksudnya, dan screen cast saya mati lagi teman-teman. Oke, nyala lagi, terus kalian tinggal model kayak gini lagi. Nah ini, dan jangan lupa untuk ini juga kalian turunin ini bawahnya juga satu edge kalian kayak giniin. Jadi modelnya nggak terlalu bagus-bagus banget, kayak modelnya kayak gini banget itu juga udah bisa jadi kayak goa ya. Nah kalian kayak agak kasih kayak gini supaya bagus. Kayak itu. Bentar. Kalian model serealistik, senatural mungkin lah. Oke, videonya akan faster sekarang. Faster. Oke teman, jadi ini modelnya sudah jadi teman. Ya, modelnya sudah jadi kayak gini. Kalian tinggal tekan semua. Untuk tekan semua nggak usah kalian tekan satu-satu. Itu tinggal kalian tekan A gitu. Terus ini tinggal kalian tekan shift untuk kayak unselect gitu loh. Tekan shift, nah 2 kali. Dan habis itu tekan shift untuk salah satu objeknya di sini. Misalnya sebelah sini tekan shift, coba ada kuning-kuningnya. Terus kalau di Blender yang terbaru, yang nggak terbaru-baru banget, maksudnya yang pokoknya sudah ada Eevee, kalian bisa masuk ke edit mode bersamaan ya teman-teman. Tinggal kalian tekan semua, tekan 4 gitu. Oh iya, kalian tekan aja. Pakai render preview. Hasilnya ketarik banget nggak? Kalau misalnya nggak terlalu ketarik, why not? Sekarang kita akan unlock ulang. Tab, tekan salah satu tab. Nah itu U Smart Review Project. Oke. Setelah itu tinggal kalian bisa lihat seperti itu. Oke, kalau sudah masuk lagi dan sudah jadi. Hore. Terus habis itu terus sama tekstur bawahnya kayaknya kurang cocok ya teman-teman, kayak terlalu kering tuh. Kita kasih tekstur yang agak basah-basah aja, ada nggak ya? Kita cari dulu aja. Oke teman, ternyata salah masukin lagi. Oke. Oke teman, jadi ternyata kita punya tekstur yang gilap-gilap teman. Maksudnya yang teksturnya agak menggilap. Oke, seperti biasa tadi tutorialnya sudah saya kasih tahu di belakang video. Jangan lupa untuk masukin color serta semua kecuali color warnanya ini color base. Oke, tab lagi masuk edit mode Smart UV Project. Dan itu kalian
UV. Oh ya, sayang profesionalnya kita matiin dulu aja supaya nggak nambah, supaya nggak enak, supaya lebih enak. Oke, kayak gini. Dan seperti biasa kayak tadi yang di awal, ini masih sama. Oke teman, kayak yang di skin awal itu saya ngomong harus diganti ke apa namanya, ke hitnya setiap masing-masing supaya nggak terlalu apa ya, supaya sama lah pokoknya kayak displacementnya supaya nggak beda. Jadi ini namanya teksturnya namanya ini ya, kita akan pakai oke. Jadi yang teksturnya Smart UV project. Oke, kita besarin. Nice, ini katanya mengkilap. Ya emang ya jangan lebih mengkilap sih. Oke, nggak apa, kita pakai ini sih. Oh ya, sama supaya lebih bagus, kita bawahnya kasih plain ya. Habis itu habis itu kita akan besarin kayak gini, agak ke atasin, pasin ke tempatnya bolongan-bolongan ini. Pokoknya intinya kali ini saya akan membuat air ya. Jadi ini di new seperti biasa, pakai principal BSDF. Lalu ke bawah ada transmission. Ini yang transmission itu untuk membuat kaca. Oh iya, sama untuk kalian, misalnya kalian belum nonton tutorial untuk membuat kaca TV, silahkan kalian cek di description di bawah. Saya udah cantumin ya. Oke, kita akan nyalain transmisinya. Terus rakunasnya dinulin. Terus ini blind mode-nya kalian ganti ke alpha mode. Decreasing, screen space reflection. Dan juga kalau misalnya kalian di EV, ini semua harus nyalain sih supaya lebih bagus. Kayak ambient occlusion, boom, screen space reflection, dan juga motion blur. Yang paling penting adalah screen space reflection. Jadi kan kayak nggak ada reflectionnya gitu kan teman-teman. Ya ada gelapnya, maksudnya nggak kayak pupnya lebih bagus nanti. Oke. Nah, oh ya teman-teman, sama lupa, makanya kok katanya jelek ya. Soalnya harusnya kita tebelin sedikit aja. Nah kayak gini. Dan juga airnya kita ganti ke 1,333 air. Oke teman-teman, jadi air itu air 1,333 itu adalah untuk air teman-teman. Jadi setiap kayak kaca air itu kayak harus ada airnya sendiri-sendiri gitu ya. Nggak bisa kayak misalnya pukul rata semua kayak 1,333 atau yang ya pokoknya harus ada itunya sendiri-sendiri lah, namanya harus ada airnya sendiri-sendiri. Dan juga air kebanyakannya adalah index of refraction. Ya, oke, langsung saja kita akan lanjutin tutorialnya. Tadi saya hide ya, hide-nya kalian untuk hide kalian tekan H. Terus untuk nge-show-nya lagi kalian tekan Alt H. Dan kali ini saya ternyata pakai lokal. Untuk caranya ganti ke lokal atau lokal itu pakai keyboard yang ada gambar tanda tanya. Kalian tekan ya kayaknya itu. Oke. Jadi ini kita sudah ada di sini. Turun lagi. Sekarang kita akan kasih pencahayaannya. Kita jangan pakai sun. Kita pakai shift A untuk kasih RGB yang lain-lain. Kita pakai kasih area. Taruh di sini depannya. Atasin sedikit. Rotate menggunakan R seperti biasa. Rotate kayak gini. Pasin ke dalam bolongannya. Nggak pas-pas banget juga nggak apa-apa. Ctrl S supaya nggak hilang. Bawah putar. Oke. Setelah itu masih gelap ya karena powernya masih 10 watt. Kita kasih 2 watt aja. Kita kasih ya pokoknya sampai padang. Oh, overkill enggak gitu sama. Segini cukup mungkin. Nah, sama nanti kita bakal kasih apa namanya? Volumetric teman-teman. Volumetric sendiri tuh, volumetric itu modelnya kayak kabut gitu kan. Jadi nanti ya jadi lebih bagus lah intinya. Jadi kita akan kasih volumetric bentar dari sini. Oke, sekarang kita akan kasih volumetric.
Oke, jadi shift A, mesh, cube. Habis itu skill ya, skill pakai S biasa. Skillnya ke X, itu kalian pesan gitu. Kasih material new, kasih WSDF, mesinnya kalian tekan. Habis itu kalian remove. Nah, habis itu ada volume, kalian tekan volumenya. Ini non ini kalian tekan volume scatter. Ya, ketebalan kita kasih 0,001, 0,003 maksudnya. Kayaknya kurang tebal ini. Jadi kita kayak 0,5. 0,5 pas. Oke. 0,5 pas. Dan ini kayaknya kurang besar ya. Dikit. Dan ke bawah lagi kayak gini. Nah, udah kayak gini. Terus kecil-kecil laut. Oke, tapi kan kalau saya di gua itu nggak bener-bener pure full, nggak ada batu-batunya kayak gini kan. Kayaknya lebih bagus kalau misalnya kalian kasih batu-batu, sudah ada batu gitu. Tapi kalau misalnya untuk kalian yang nggak punya material, untuk kalian yang nggak punya aset, aset batunya nggak apa, karena kita sudah nyiapin link aset batu gratis, tinggal kalian download di description di bawah, oke? Dan lanjut. Setelah itu kita akan append-kan batunya. ASSET, aset. Aset dari batunya. Oke. Append. Nanti kan juga bisa dapetin semua batu yang ada di sini ya, secara free, oke? Tinggal kalian masukin ya, terserah kalian mau tempatnya di mana, posisinya di mana, modelnya gimana, terserah kalian sesuai imajinasi kalian, oke? Jadi kita akan pasang satu-satu di model kalau misalnya ini, taruh di pojok sebelah sini, taruh pojok sebelah sini, kalian rotate kayak gini, masuk kayak gitu, ya tinggal gitu aja, sampai semuanya habis atau sampai puas tuh, sampai benar-benar kayak, oke, udah cukup kayak gitu, oke? Ini juga di atas. Nah, agak baca ada teman-teman. Soalnya bagus aja. Oke. Oh ya, sama nanti saya mau buat volumetriknya untuk bisa kayak jalan kayak asap gitu nih. Ya bagus. Nah, setelah saya masang, ini semua batu-batu kan. Nah, kita pasangin satu-satu dulu aja. Oke teman-teman, sudah selesai saya atur jatuh. Sudah selesai saya taruh semua. Oke, sekarang kita akan coba render dan boom. Ya, kayak gini hasilnya. Itu kalian taruh ke gini, misalnya ini masuk kemana ya? Ada batu lagi gitu. Oh iya, ada batu lagi. Kok ada batu sih? Kan ini tempatnya kamera. Oh yes. Oke, kita dari sini dulu. Nah, di sini. Oke, ini batu nggak enak banget gitu. Mana ya? Nah, itu kalian kasih kamera, shift A, kamera. Karena kalau misalnya kalian nggak pakai kamera, kalian nggak bakal bisa render. Pokoknya kalau misalnya kalian membuat 3D kayak gini nih, salah satu yang paling penting adalah kamera. Soalnya kalau nggak ada kamera, nggak bisa render. Oke, jadi lagi hasilnya. Ya, not bad juga sih, lumayan sih. Terus biasanya mau kasih agak gimana, terus baru bagus. Kayak gini, agak mengumpul. Nah, sini, nice. Sini, nah, sini juga ada. Nah, ini kan bagus, kayak lebih ngegua banget loh. Oke, kita render lagi dan gabung. Sekarang kita akan buat volumetriknya supaya bisa kayak gerak gitu teman-teman. Dan buatnya itu benar-benar simpel banget sih. Tinggal kalian seperti kayak gini, shader editor, terus habis itu kalian masuk ke dalam kamera view. Oh iya, sama untuk masuk ke dalam kamera view kalian tekan 0 ya teman-teman. Terus habis itu kalian dalam sini ya
ini ada volume skaternya. Kalian shift A, tekstur, itu ada nice tekstur. Nice. Setelah itu kalian tinggal masukin preview kayak gini. Oh ya, mungkin untuk beberapa dari kalian belum tahu cara previewnya kayak gini itu gimana teman. Caranya adalah tekan Ctrl Shift klik. Pakai Ctrl Shift klik kiri. Oh ya, sama ada yang lupa. Untuk nyalain kayak ginian, ini namanya adalah no triangle. Misalnya kalian bosan download itu belum aktif teman-teman. Jadi kalian masuk ke dalam sini, user preference biasa, masuk ke dalam add-ons. Di sini kalian tekan not triangular. Not triangular, tinggal kalian centang gitu aja gitu sih. Oke. Jadi supaya keluar kayak gini. Terus habis itu untuk kalian atur-aturnya yang lain-lain harus kalian tekan mouse-nya, terus kalian tekan Ctrl T. Nah, keluar kayak gini. Terus skillnya kalian besarin ya sesuai keinginan kalian, mau seberapa, yang detailnya juga besarin, nggak terlalu ngaruh. Di skillnya segini aja cukup. Habis itu dari volume scatter masukin lagi normal, color masuk ke tempat intensity. Salah, masuk ke dalamnya color juga. Habis itu kalian taruh color ramp. Salah, masuk teman. Maksudnya masuk dari antara noise texture ke volumetric tengah-tengah sini. Terus kalian tinggal sesuaiin sendiri kayak gini sampai noise-nya ya apa modelnya gitu. Kurang tebel ya volumetricnya. 0,3 kurang 0,1 0,5. Oke, 0,5 cukup. Jadi kayak gini. Nah, kalian udah kayak gini. Terus supaya bisa gerak-gerak, bisa jalan gitu. Location-nya kalian tinggal rubah. Terserah kalian mau kalian geraknya ke atas, ke samping kanan, samping kiri, atau ke bawah. Kalau misalnya saya mau buat itu dari kiri ke kanan, jadi kalian pakai Y. Nah, kalian tekan I untuk keyframe sampai frame 250, jangan. Misalnya sampai frame 500, itu 5000. Frame 500 supaya ya nge-cycle. Itu kalian kasih I2 mungkin. Habis itu kalian tinggal I, dan juga jangan lupa untuk kalian tekan mappingnya supaya keluar keyframe-nya. Terus jangan lupa kalian harus ganti keyframe-nya ke tempatnya linear, karena kalau misalnya kalian biarin ke tempatnya bezier, bakal misalnya bezier itu jadi dari lambat ke cepat, habis itu ke lambat lagi. Kalau misalnya linear, dia kayak benar-benar lurus terus. Kalau misalnya lambat terus sampai akhir, cepat terus sampai akhir. Jadi kayak gitu. Jadi kalian harus pakai linear supaya sama, supaya nggak aneh. Jadi kayak gini lah. Nah, pelan-pelan ini kan kayak keren gitu. Apalagi dari jalan gitu. Kayak gitu aja tutorial untuk buat guanya. Terserah kalian. Kalau misalnya kalian pinggir-pinggirnya, maksudnya boardnya mau kalian kasih mau kalian kasih kita render untuk render F12 ya, untuk shortcutnya. Kalian mau kasih HDR atau kalian mau kasih nanti komen aja kalau misalnya kalian kasih HDR itu kebanyakan adalah High Dynamic Range Image. Untuk kalian yang belum tahu, silahkan kalian search aja di internet kayak HDRI ya teman-teman. Jadi HDRI, High Dynamic Range Image. Kalian tinggal cek, tutorialnya juga ada juga tuh untuk apa fungsinya. Atau recommendednya tuh kalian ya kayak recommendednya saya nggak usah dikasih apa-apa. Lebih recommended lagi tuh kalau misalnya ini Word, kalian silang aja. Jadi hitam teman-teman, nggak ada bau-baunya, langsung hitam semua. Jadi ini lebih recommended. Oke. Nah, kalian tinggal render F12, tunggu aja sebentar. Oke teman, jadi 20 menit, agak lama gitu. Dan juga supaya colornya lebih bagus, kalian color management ini kalian ganti ke loopnya kalian ganti ke very high contrast atau ke high contrast, mungkin high contrast saja cukup. Terus sama di sini ada volumetric stylenya supaya lebih bagus, kalian 16 atau terserah lah itu. Oke.
tutorialnya untuk membuat go-nya sampai segini aja teman-teman. Oke, bila kalian suka video ini, ntar kita render dulu. Oke. Oke teman, jadi untuk tutorial membuat goanya sampai di sini terlebih dahulu. Bila kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.